Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar bersama Pak Ardi. Nah, pada saat ini kita akan belajar mengenai matematika, yaitu dua materi. Yang pertama adalah kita akan belajar menghitung akar pangkat 2, dan yang kedua kita akan belajar mengenai cara menghitung akar pangkat 3. Tetap semangat matematika. Materi pertama kita hari ini adalah kita akan belajar mengenai cara mudah menghitung akar pangkat 2 bilangan 1 sampai 10.000. Nah, sebelum kita menghitung akar pangkat 2, maka kita harus hafal dulu tabel bilangan kuadrat dasar ya, yaitu 0 pangkat 2 hingga 9 pangkat 2 beserta hasilnya kita harus hafal, mulai dari 0 pangkat 2 sama dengan 0, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, hingga 9 pangkat 2 sama dengan 81. Ini kita harus hafal dulu. Kalau sudah hafal, maka akan lebih mudah untuk menghitung soal akar pangkat 2. Nah, sekarang kita langsung ke soal akar pangkat 2. Di yang pertama ini ada akar pangkat 2 dari 196. Kira-kira berapa ya? Nah, kalau akar pangkat 2 dari bilangan 100 sampai 10.000, maka hasilnya pasti 2 digit ya. Kalau akar pangkat 2 dari 100 sampai 10.000 itu pasti hasilnya 2 digit. Maka kita akan tulis 2. Karena 196 ini antara 100 sampai 10.000, maka hasilnya pasti 2 digit. Nah, kita akan mengisi 2 digit ini hasilnya berapa nanti. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membagi akar pangkat 196 ini menjadi 2 bagian, yaitu kita akan memisahkan 2 angka dari paling kanan, 1, 2, terus kita akan kasih garis. Nah ya, jadi ada 2 bagian kiri dan kanan, yaitu yang kiri 1, yang kanan 96, atau 2 angka dari bagian kanan 1, 2, terus kita garis. Nah, seperti itu ya. Nah, langkah pertama adalah kita lihat yang angka 1 ini dulu. Ya, kita lihat angka 1. Kita terus lihat ke tabel bilangan kuadrat. Berapa kuadrat yang hasilnya 1 atau di bawah 1, tidak boleh lebih dari 1 ya. Kalau ada yang hasilnya 1, maka itu yang diambil, bilangan kuadrat itu yang diambil. Kalau tidak ada yang pas, maka ambil yang mendekati bawahnya ya. Kita cari bilangan kuadrat berapa yang hasilnya sama dengan 1. 0 kuadrat hasilnya 0. 1 kuadrat Pak, 1 kuadrat hasilnya 1. Iya. Nah, karena 1 kuadrat hasilnya 1 sama dengan yang sebelah sini, maka 1 ini, 1 yang ini ya, 1 ini ya, bilangan kuadrat ini ya, kita tulis di sini. 1. Paham? Ya. Nah, yang kedua adalah tadi berapa? Yang dipilih adalah berapa? 1 kuadrat. Kita tulis 1 kuadrat di sini juga. 1 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 kuadrat adalah hasilnya 1, maka kita tulis juga di sini. Nah, 1 kuadrat sama dengan 1. 1 ini luruskan dengan bilangan yang pembatas kiri ini ya. Nah, lalu kita kurangkan. 1 kurangi 1 berapa? 0 Pak. Nah, 0. Ini buat apa Pak? Nah, kita bandingkan hasil dari pengurangan ini dengan ini adalah 0, dibandingkan dengan nih angka yang pertama, hasil angka yang pertama. Lebih kecil atau 0 ini lebih kecil dari 1 tidak? Lebih kecil. Kita tulis tandai dulu tulisan lebih kecil ya. Ini dibanding dengan ini itu adalah lebih kecil. 0 lebih kecil dari 1. Nah, kita sekarang langkah berikutnya adalah kita akan melengkapi yang bagian ini, yang kedua, angka yang kedua ini ya. Caranya adalah kita melihat nih tadi angka yang paling belakang ini. Nah, kita melihat sebelah sini. Ada angka berapa ini? Ada angka 6. Ya, ada angka 6. Lalu setelah kita melingkari angka 6 ini, kita lihat tabel bilangan kuadrat ini. Bilangan kuadrat yang hasilnya belakangnya 6. Yang belakangnya 6 ya, yang angka belakangnya 6 ada bilangan kuadrat berapa saja? Ini Pak, 4 kuadrat, belakangnya 6. Nah, dan berapa? Ada 6 kuadrat yang belakangnya 6 juga Pak.
yaitu 36. Berarti ada 2 Pak. 4 kuadrat belakangnya 16 yaitu belakangnya 6. Dan 6 kuadrat 36 Pak, belakangnya juga 6. Maka kita tulis dulu ada 2 pilihan ya, yaitu 4 dan 6. Nah, ada 2 pilihan ini. Karena yang sama 6 adalah 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Maka kita lihat ini kata kuncinya lebih kecil. Karena kata kuncinya lebih kecil, maka 4 dan 6 ini lebih kecil mana? 4. Maka kita ambil yang bilangan 4. Ya, kita ambil yang bilangan 4. Kita pindah ke sini. Nah, jadi hasilnya adalah 14. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sama, karena hasilnya pasti 2 digit karena di bawah 10.000. Langkah berikutnya adalah kita bagi menjadi 2 bagian. Kita ambil dulu 2 angka yang paling kanan, 1, 2, terus garis. Nah, 1, 2, garis. Nah, kita lihat angka yang belah kiri garis. Ada angka berapa? 13. Kita lihat ke tabel bilangan kuadrat. Hasil bilangan kuadrat yang hasilnya 13. Tidak ada Pak, ini 3 kuadrat 9. 4 kuadrat hasilnya 16, tidak ada yang 13. Maka diambil yang mendekati dan lebih kecil dari 13. Karena 16 melebihi 13, maka diambil nih 9 ya, atau 3 kuadrat. Maka 3 ini kita tulis di sini 3. Nah, lalu 3 kuadrat ini kita tulis juga di sini. 3 kuadrat sama dengan berapa? 9. Lalu kita kurangkan 13 kurangi 9 berapa? 4. Kita bandingkan, lalu kita bandingkan ya hasilnya ini, kita bandingkan dengan ini. Ya, kita bandingkan. Apa berarti 4 lebih besar atau lebih kecil dari 3? Lebih besar Pak, maka kita tulis lebih besar. Kata kunci ya, lebih besar. Nah, lanjut kita akan mengisi yang sebelah sini. Kita lihat yang angka paling terakhir. Ya, kita lihat sini ada angka berapa ini? 9. Karena ada angka 9, kita cari di tabel bilangan kuadrat. Ya, hasilnya angka belakangnya 9. Ada 2 Pak, 3 kuadrat hasilnya 9, dan 7 kuadrat Pak, hasilnya 49, belakangnya juga 9. Nah, maka kita tulis dulu pilihannya berapa? 1, 3 kuadrat ya, 9 belakangnya. Maka kita tulis 3 dulu di sini. Pilihan yang kedua adalah 7 kuadrat Pak, 49 belakangnya juga 9. Maka pilihan kedua adalah 7. Yang mana 3 sama 7? Kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah lebih besar. Maka yang dipilih adalah 3 atau 7? Lebih besar yang mana? 7. Maka kita pilih 7. Kita tulis di sini 7. Itu materi pertama. Pada materi pertama tadi kita sudah belajar mengenai cara mudah menghitung akar pangkat 2. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai cara mudah menghitung akar pangkat 3. Nah, caranya sama mudahnya. Nah, langkah pertama sama. Kalau akar pangkat 2 kita harus menghafal tabel bilangan pangkat 2 dasar. Tapi kalau akar pangkat 3 kita juga harus menghafal tabel bilangan pangkat 3 dasar. Yaitu 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, sampai 9 pangkat 3 sama dengan 729, dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Kita harus hafal tabel bilangan pangkat 3 ini ya. Nah, karena ini akan memudahkan kita dalam menghitung akar pangkat 3. Nah, sekarang kita latihan soal yang pertama, yaitu akar pangkat 3 dari 4096. Nah, kalau akar pangkat 2 kita membagi menjadi 2 bagian, yaitu kita ambil 2 angka dari paling kanan. Kalau akar pangkat 3 kita juga bagi menjadi 2 bagian, tapi kita ambil 3 angka dari kanan. 1, 2, 3. Kita ambil ya 3 angka bagian kanan. 1, 2, 3 terus garis. Nah, langkah berikutnya sama. Kita lihat angka sebelah kiri, nih garis penghalang ya. Angka sebelah kirinya ada angka berapa ini? 4. Kita lihat tabel bilangan pangkat 3. Akar kuadrat angka pangkat 3 berapa yang hasilnya 4 atau di bawah 4?
1 pangkat 3 Pak, hasilnya 1. Kalau 2 pangkat 3 adalah hasilnya 8, maka yang diambil adalah 1 pangkat 3. Maka kita tulis 1. Karena 1 pangkat 3, maka kita tulis 1 ini ya, di sini 1. Nah, langkah berikutnya kita akan melihat angka yang paling belakang. Ada angka berapa ini? Ada angka 6. Nah, karena ada angka 6, kita lihat di sini yang di tabel bilangan pangkat 3 yang hasil pangkat 3-nya paling belakang angka 6 yang mana? Ini Pak, 6 pangkat 3 paling belakang adalah 6. Ya, ini ada 6 pangkat 3 belakang 6 ya, sama dengan yang sini ya, sama-sama 6. Maka kita tulis di sini 6. Jadi hasilnya adalah 16 pangkat 3. Nah, sekarang yang soal nomor 2 sama, kita bagi dulu menjadi 2 bagian, yaitu kita ambil 3 angka dari kanan, 1, 2, 3 garis. Nah, lalu kita lihat angka yang kiri ini, kiri garis. Ada angka berapa? 54. Kita lihat di tabel bilangan pangkat 3. Angka pangkat 3 berapa? Bilangan pangkat 3 berapa yang hasilnya 54? Kalau tidak ada yang mendekati atau kurang dari 54, tidak boleh dari 54. Berapa? 3 pangkat 3 27, di bawah 54 ya. 4 pangkat 3 64, lebih dari 54. Maka yang diambil adalah 3 pangkat 3. Maka kita tulis dulu di sini adalah 3. Ya, kita ambil 3 pangkat 3, maka kita tulis di sini 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat angka paling kanan ini, ya, 2. Lalu kita cari di tabel bilangan pangkat 3. Mana yang hasil dari pangkat 3 atau bilangan pangkat 3 berapa yang hasilnya belakangnya adalah 2. Cari belakangnya 2 mana? Oh, ini Pak. Nah, ini belakangnya 2, berarti sama-sama dengan 2. Maka berapa? 8 pangkat 3. Maka kita tulis di sini 8. Ya, jadi hasilnya 38. Mudah kan? Semangat belajar matematika.